satu calon tersebut. Mari kita baca. Kita baca di perbuk kita. Nih, pimpinan, di perbuk kita nomor 44, pasal 44 dan pasal 55. Di situ. Jadi pada intinya, pimpinan, pada saat itu panitia berdalih bahwa ini sudah mengkoordinasikan kepada PMD atau sekretaris PMD katanya. Kita punya rekaman semua. Oke, tetapi ini kan tidak masuk di dalam perbuk, saya bilang. Ini tidak masuk di dalam juknis. Dan ini kita juga verifikasi keasliannya dari orang yang bersangkutan membuat SK. Akhirnya Pak Camat mengambil alih kesimpulan untuk mempertanyakan kepada PMD. Maka dari itu kita ketemu dengan PMD, pimpinan. Kita ketemu dengan PMD, kita bercerita bahwasanya katanya SK LMD, SK LKMD itu adalah masuk atau sama seperti dengan yaitu BPD. Akan tetapi saya tidak pernah menyalahkan itu. Amin. Selain siapa tadi? Usman. Yang lain ada yang LKMD yang ikut pencalonan? Jadi pimpinan bahwa PMD mengatakan terkait pengalaman kerja di pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa katanya itu sama dengan LMD dan LKMD. Saya sepakat pimpinan karena undang-undang terdahulu mengatur itu. Tetapi kita kan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pimpinan dan perbuk dan juknis yang kita sepakati dulu pimpinan. Saya bilang apabila Badan Permusyawaratan Desa BPD atau sebutan lainnya silakan masuk. Saya tidak jadi masalah di juknis kalian. Tetapi ini kan sudah baku dikunci BPD. Apakah bisa lagi LKMD? Apakah bisa LMD? Contoh, kita ambil analogi pimpinan. SPG itu sekolah pendidikan guru, kita ambil contoh, itu tidak ada lagi di dalam undang-undang. Tetapi kalau kita melamar pekerjaan untuk tidak menghilangkan esensi dari ijazah itu sendiri, maka SMA sederajat. Berarti SPG bisa masuk, SMK bisa masuk, MAN bisa masuk. Kalau dibuat seperti itu di juknisnya, kita sepakat. Karena apa? Karena ada kata-kata sederajat. Nah ini kalau ada kata-kata di juknisnya BPD atau sebutan lainnya, kita sepakat. Karena tidak menghilangkan esensi dari hal yang sama dengan BPD, LKMD. Karena mengingat kita ketahui undang-undang sebelumnya ada LKMD dan LMD. Tapi di juknisnya diatur dong. Yang kedua, saya bilang kalau mau diribut ke pimpinan tidak lemah itu dengarnya itu. Jujur, kita ini pasti sekolah galah punya pendidikan semua. Pekerjaan di non pemerintahan, Karang Taruna, kita sepakati dulu organisasi apa pekerjaan Karang Taruna ini? Organisasi. Aku rasa kita ini sekolah maksudnya kan, jangan malu kita nengok juknis seperti ini. Tapi tidak menjadi masalah pimpinan. Kalau BPMD hilaf, seharusnya kalau organisasi karena dia berdalih itu organisasi yang ada di desa, seharusnya Irmas masuk juga dong. Begitu Ikatan Remaja Masjid bisa kalau memang menjadi pekerjaan di desa. Nah setahu saya pimpinan Karang Taruna ini punya ADART masing-masing. Kok bisa kepala desa meng-SK-kan sebagai Karang Taruna? Kan aneh pimpinan. Ini pimpinan, ini menjadi menurut saya karena Komisi 1 yang membidangi kepada PMD, ini harus dijelaskan dulu pimpinan duduk perkaranya. Akan tetapi kita mengacu pimpinan pada intinya kita
LMD, LKMD kita mengacu kepada aturan yang ada, yang sudah kita sepakati. Makanya kami dapat undangan tes lagi pimpinan. Kami tidak akan mau. Kami menolak karena tidak sesuai aturan yang ada. Saya aja pimpinan, mungkin pimpinan tahu. Saya ini mantan anggota DPR di Kabupaten Mumpa, tidak masuk SK tidak jadi masalah. Karena aturannya ada. Kan begitu. Tidak jadi masalah karena aturannya ada, tertuang. Jadi saya tidak bisa. Tapi kan yang tidak ada aturan ditafsirkan sendiri sehingga bisa masuk. Nah begitu pimpinan. Jadi kita tidak mau ikut tes karena tidak sesuai dengan aturan yang ada pimpinan. Jadi pada hari ini pimpinan kami telah menyampaikan surat keberatan kepada ketua untuk meminta penundaan Pilkades yang ada di Desa Paldas. Karena menurut kami Pilkades di Desa Paldas cacat hukum. Betul. Nah itu. Apapun yang terjadi kami tetap tunda pimpinan. Karena ini cacat hukum pimpinan. Jadi pada intinya pimpinan ini sudah kita sampaikan klarifikasi terkait SK itu sendiri yang disampaikan oleh panitia bahwa diduga manipulasi. Dan itu sudah kita sampaikan, tetapi tetap dilaksanakan yaitu penetapan calon. Betul. Sedangkan Perhub sendiri di pasal 44 di pasal 45 mengatur itu. Nah itu pimpinan, mungkin itu saja pimpinan. Kalau bisa memang bisa dihadirkan pimpinan sebelum kita hadir ke sini, sebelum kita rapat dengan panitia, sebelum kita rapat dengan PMD dan panitia kecamatan, pimpinan hari ini untuk membuat keputusan selah untuk menunda Pilkades di Desa Paldas. Betul. Itu pimpinan. Terima kasih pimpinan. Billahi bistabil haq bistabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Agino sudah dapat gambaran aku sebenarnya. Jadi kalau kemarin cuma lewat telepon Pak Jurnal, ya kak, infonya sepotong kan. Aku juga uang Paldas ribut, ngapo? Itu masalah SK LKMD. Aku konfirmasi ke Joni Gunawan. Masalah SK LKMD Pak, tidak diakui. Aku langsung kan, tidak bisa kalau diakui. Zaman itu memang dia termasuk bagian pemerintahan. Oke, setelah aku lihat SK ini palsu. Aspal ini. Tahu enggak aku? Kami tidak tahu. Bapak yang mengetahuinya. Kasat mata ini. Cuma memang kita tidak punya hak. wewenang untuk menyatakan ini palsu atau tidak. Betul. Cuma kasat mata. Yang lain pakai mesin tik, yang ini pakai tulisan tangan. Betul. Usman Muhammad Rum Mancini. Ini yang ditambahkan. Bukan yang bermasalah Usman Rahaji. Sedangkan nama dia itu Usman itu. Itu Usman. Itu ada klarifikasi. Dari mana nyambungnya Usman dengan Usman ini? Itu anggota mana dia yang dapat itu? Bukan, kamu kan selusun. Usman Rahaji. Beda Pak, ijazah dengan itu beda dia. Apa ada yang namanya Usman? Mungkin adiknya kakaknya kan mungkin. Nanti Itu ada yang Usman Ujang Usman. Ini kami. Usman Rahaji ini. Nah, yang masuk itu kan diganti yang mungkin namanya. Ya soalnya sejadinya. Jadi pimpinan itu ada orang-orang yang pergi klarifikasi yang membuat SK kan. Nah, nama Usman itu kan tidak masuk dan salah juga. Di sini Usman Rahaji. Sedangkan nama beliau adalah Usman Rahaji. Nah, itu. Dan ini kan sudah diverifikasi Bapak ini Ruswan sendiri. Kades kan? Kayak waktu itu Rio. Rio. Jadi di BPJS Kades
Tidak ada ini nama Rusman. Memang Rusman itu tidak masuk. Tidak masuk dan saksi-saksi hidup masih banyak dan panitia pimpinan. Inilah panitia tidak mengklarifikasi itu. Kita bisa gosut. Tahu. Jadi ini Pak Rino, sesuai dengan kronologis awal, panitia ini kan tidak salah. Iya. Dalam persekusi seluruh calon tidak diundang. Betul, betul Pak. Padahal itu kan rapat pleno. Ya, betul Pak. Seharusnya diadakan pengumuman langsung dan bisa ada komplain di situ. Nah, Untuk menghindari datang risiko terjadinya konflik itu mereka takut. Makanya kalian tidak diundang. betul Pak. Tiba-tiba diundangkan betul. Ini prediksi kita baik kan. Ya, betul Pak. Jadi sebenarnya ini SK ini harus diteliti lebih lanjut. Makanya dengan laporan ini, apalagi yang bersangkutan sudah memberikan pernyataan, PMD harus mendengar ini. Nah, itu Pak. Betul Pak. Itu. Salah. Makanya panitia itu diberikan gaji untuk memverifikasi. Nah, ini saya contohkan misalnya Pak Dodi ini kan, Pak Dodi ini polisi ikut nyalon, mungkin dia dulu pensiun lebih cepat karena ingin nyalon kades kan. Panitia jangan asal terima surat pemberhentian dengan hormat. Siapa tahu beliau tidak hormat, makanya harus diklarifikasi ke Polres Banyuasin. Apabila pimpinan di Polres menyatakan, oh ini memang berhenti dengan hormat, udah berarti lolos. Jangan mutus ke di dusun Baldas itu. Ya, betul Pak. Betul, itu betul. Jadi yang ini aku sepakat, Mas aku. Kita dalami yang ini, dan ada tambahan lagi. Aku diingat tuh, sebenarnya kalau nelfon malam-malam kan, ada tambahan Kak. Ini temuan baru. SK itu honor itu agak palsu. Nah, itu buktinya silakan. Maksudku besok bukti dibawa. Bila perlu kita pidanakan. Benar. Cuma pembukaan nggak kita buka dan skor, buka dan data ke 10 anggota bakal calon itu. Jangan asal kalau dia ngaku ini. Boleh. Ya, kami Nanti- minta buka-bukaan. Nanti aku pesan besok dengan Dinas PMD untuk menghadirkan seluruh panitia Seluruh bakal dengan calon. berkas yang masuk pencalonan dan hasil, dan Pak Camat juga akan bisa diundangi untuk menjelaskan. Bila perlu kalau tidak selesai besok lagi, tidak rapat lagi itu. Harus ada keputusan besok. Betul Pak. Betul. Harus ada keputusan bahwa ya kalau memang terbukti, ngapa salahnya tidak tunda, tidak masalah. Asal terbukti tapi adanya pelanggaran peraturan undang-undangan. Kami mendukung. Ya nak stabil juga publik nih. Kalau main inilah kacau Baldas. Kacau dengan Pak Poldaso. Kacau itu. Dari 2015 sampai sekarang. Belakang ganti bakalan. Ada buatan dengan nanti namanya buatan. Itu bukan ranah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Bapak Indra selaku Ketua Komisi, anggota Komisi 1, Budamang dan Pak Sunarno, Pak Ciali Mamudi, dan bila ada hadir di sini Pak Novi dari Polres Banyuasin yang hadir pada hari ini, serta masyarakat calon-calon dari Desa Peldas. Langsung saja Pak Ketua, ini memang ranahnya di Komisi 1, tapi kebetulan Peldas ini salah satu dapil saya, yaitu dapil 1. Jadi tanggung jawab moral maupun moral bagi kami selaku dapil, material enggak? Jadi pada kesempatan ini saya hanya masukkan saja Pak Ketua, karena hari ini
bersamaan dengan paripurna jadwal pada kita hari ini saran saja. Jadi memutuskan putusan selacak sidang MK oleh pengalaman di MK memutuskan kita lanjut atau tidak Pilkades di Desa Peldas ini kan ada putusan tertinggi nanti melalui hasil rapat dulu. Jadi kalau hari ini kita rapat, kita mendengarkan keberatan dari para para calon pada hari ini tentu kita terima dengan baik. Tapi tentunya kita juga harus menghadirkan beberapa SKPD, Inspektorat, Camat, PMD, kemudian BPD, terus panitia, itu harus kita hadirkan. Termasuk seluruh berkas para calon ini harus dibuka kalau memang kita ingin selesaikan. Artinya scoring ini tahapan dari pertama sampai akhir, nanti kita buka sama-sama di mana letak kekurangan, di mana letak tidak kooperatifnya para panitia ini. Dengan disaksikan seluruh OPD yang bermitra maupun bersangkutan dengan Pilkades Kominfo dan satu lagi apa lagi? Biro Hukum, para ahli hukum, staf ahli hukum kita hadirkan. Artinya kita mengambil suatu persoalan ini kan tidak dari sudut keberatan salah satu calon. Kalau kita ingin persoalan ini selesai, Pak Ketua coba jadwalkan lagi, kita panggil seluruh yang terkait agar persoalan ini ada titik terangnya. Ada titik terang, artinya keberatan-keberatan para calon ini nanti dijawab oleh para panitia agar kita tidak salah mengambil keputusan. Dan para calon tentunya apa yang sudah disampaikan hari ini, mereka juga sudah menyiapkan berkas-berkas dan itu tetap harus dibawa. Dari pertama kita buka tahapan-tahapan itu, tentunya nanti kita bisa mengambil keputusan yang terbaik agar keputusan yang kita ambil nantinya tidak melangkahi aturan. Kurasa itu mungkin dari saya, Pak Ketua, biar tidak berlarut-larut persoalan ini. Silakan Pak Ketua jadwalkan, atau siang ini setelah paripurna kita mungkin masih ada kesempatan untuk memanggil para mitra yang terkait, karena kita dikejar waktu. Tanggal 17 kita sudah Pilkades serentak, ini mau ditunda atau dilanjutkan, artinya harus kita punya keputusan secepatnya untuk Peldas. Karena kita pernah kejadian dulu Muara Abang, waktu saya di Komisi 1, calonnya 8, sampai wakil ketua dulu turun tangan, bergening tidak mau, bergening posisi tidak mau, akhirnya ditunda. Waktu itu tahun ini ya, Muara Abang, Tebing Abang waktu itu, akhirnya ditunda Pilkades tahun ini ya? Apa yang tahun kemarin? Dan akhirnya pas tahun kemarin dilaksanakan, berjalan dengan baik. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, segala sesuatu pasti ada solusinya untuk kita menuju kebersamaan. Jangan sampai ada keributan, karena kita pengen Pilkades tahun ini berjalan dengan baik, berjalan dengan tidak ada persoalan di kemudian hari. Mungkin itu saja tambahan dari saya, khusus saran. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua. Pak Ketua, mohon izin bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Indra Gunawan, dan terhormat Yunda Damang, dan terhormat saudariku Sriatun. Tadi menyikapi ada pernyataan yang dikeluarkan, ada statement yang dikeluarkan oleh saudari Sriatun, kalau ada musyawarah mufakat dan lain sebagainya. Kak, mungkin kita masih ingat. Ini saya buka kronologisnya pada tanggal 10 November 2015.
Pilkades dasar kertas yang jelas-jelas mengangkangi perda maupun perbuk, dan saya diusir di ruangan ini oleh Kasat Intel bersama Kasat Pres pada hari pertama, pada hari penentuan Pilkades dasar kertas. Saya masih ingat. Jadi saya berharap dan saran kepada pemangku kebijakan, pemegang kebijakan dalam Pilkades ini, tolong dan mohon dengan hormat untuk ditunda. Kalau hanya untuk mempertahankan kredibilitas kinerja sebuah dinas, dalam hal ini dinas PMD, dalam hal ini mohon maaf camat-camat dan lain sebagainya. Banyuasin 2021 itu 240 desa. Saya pikir kalau ada yang gagal di bawah 20% itu bagian dari margin error. Tidak harus dipaksakan sampai 240. Itu saran. Kalau dikembalikan lagi masalah permasalahan kertas, kalau ada nego dan kesepakatan bersama, kalau saya boleh, saudari Kusriyatung, di sini ada Bapak Pimpinan Komisi 1, Kanda Hendra Gunawan, dan di sini ada juga Yunda Damang Wahyudi. Kita mungkin masih ingat peristiwa ini. Kita masih ingat. Kan dan yang bertanda tangan pada saat itu. Kalau memang dia arif dan bijak, tolong penuhi janji tanda tangan ini. Itu saran saya. Saya mohon dengan hormat, tolong jangan perdas ini jangan dipimpin. Bukan kita membenci seorang, mendapatkan pemimpin dengan cara yang kotor, dengan cara yang benar, belum tentu kita dibaca mimpin. Jadi saran saya, jangan sampai perdas ini untuk 2021 melahirkan para pemimpin gagal produk. Terima kasih. Izin langsung saja. Saya sepakat apa yang Kanda Jurnal sampaikan. Dari awal saya sepakat. Tapi kita memutuskan sesuatu kan kita harus menghadirkan semua, termasuk dulu waktu kasus Tebing Abang. Kita menghadirkan semua stakeholder, baru kita putuskan, kita tunda. Itu jauh elegan. Artinya kita tidak mengambil keputusan sepihak. Itu yang kami harapkan. Nah, makanya saya sepakat kalau memang mau ditunda, kita harus duduk sama-sama. Jangan sampai nanti kita mengambil keputusan kita menunda, tapi yang pemangku kepentingan, bukan kepentingan, yang kayak BPD, camat, dinas tidak dihadirkan. Artinya mereka kan punya hak jawab, hak klarifikasi. Makanya kita buat jadwal ulang agar persoalan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kita sepakat kalau memang kita tunda seperti Tebing Abang, kita sepakat daripada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sepakat? Sepakat. Itu. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Maaf terlambat. Jadi pimpinan, apa yang kita sampaikan tadi kan, ini kan maksud saya kan, kita ini tahapan Pilkades ini kan kita sepakati dulu pimpinan. Kita harus berdasarkan produk hukum kita, yaitu perda dengan turunan perbuk dan turunan juknisnya. Ada. Makanya kita sepakati itu dulu. Kalau memang kita sepakat terkait dengan aturan yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, kita sepakati pimpinan. Apabila terkait aturan yang ada ini kita jalankan, Pilkades ini tetap berjalan pimpinan. Tetap, tanggal 17 saya yakinkan tetap berjalan. Asal kita sepakat dulu dengan aturan yang ada. Karena mengingat Saudara Rusman Rahaji dinyatakan gugur apabila LKMD dan LMD tidak masuk untuk dihitung scoring. Nah kalau sudah dia gugur, sudah tinggal 5 calon ini berembuk siapa yang nak maju. Sisa kursi. Tidak perlu lagi kita nak tes nak apa. Tinggal sudah pengundian. PMD jalan, dinas jalan, kecamatan jalan. Karena scoring di kecamatan itu sudah jelas-jelas 9. Sudah dihitung di kecamatan. Sudah. Iya. Nah, ini yang jadi persoalan pimpinan.
Karena PMD menyerahkan keputusan ini langsung kepada panitia, tidak menjadi jalan tengah dan berasumsi sendiri, tidak berdasarkan perbu. Jadi kita sepakat tidak mungkin ditunda Pilkades ini. Saya yakin apabila Rusman Rahaji sesuai skor 9 dan berdasarkan perbu selesai, tetap jalan Pilkades 2017. Kita sayang pimpinan, banyak anggaran habis, sayang untuk ditunda cuma gara-gara satu orang. Kenapa? Banyak dana yang kita kucurkan untuk Pilkades ini, gara-gara satu orang Paldas bisa ditunda. Kalau kalian pimpinan yang membuat produk hukum berdasarkan perbuk dan aturan yang ada, atau perda atau juknis yang ada, saudara Rusman Rahaji gugur, selesai. Tinggal 5 calon ini, tinggal masuk 3 calon lagi, kemudian nomor urut, selesai. Tidak ada penundaan. Itu pimpinan. Baik, terima kasih. Selamat datang Wakil Ketua DPRD Pak Supardi, dan saya lupa menyapa tadi Pak Aldi Mahmudi dan Nopri, Pak Redo Munir, Cak Intel dulu ya. Jadi begini kawan-kawan, karena di sini juga kita undang juga Pak Raswan ini, karena dia memberikan pernyataan masih bisa berjalan, masih masuk baca di sini masuk. Jadi begini pimpinan. Izin pimpinan, kita tidak usah melebar lah ke sana. Karena apa pimpinan? Itu surat pernyataan itu bisa dibuktikan lagi dengan proses hukum pimpinan. Tetapi maksud saya, kita berdasarkan perda dan perbuk dan juknis aja pimpinan. Kalau kita nak manggil beliau itu lagi, panjang lagi ceritanya pimpinan. Maksud saya, kalau kita berdasarkan perbuk, berdasarkan juknis dan berdasarkan perda bahwa SK, LKMD dan LMD tidak bisa dihitung menjadi scoring, dan Rusman Rahaji dinyatakan gugur. Betul. Selesai. Begitu pimpinan. Kalau kita ke sana lagi, melebar lagi pimpinan, itu untuk itu kita bisa membuktikan kebenaran itu juga saya tidak berani, karena ada keputusannya, yaitu proses hukum. Cuma pengadilan yang bisa menyatakan itu benar atau salah. Saya juga tidak berani, tetapi ada pernyataan beliau. Tapi sekarang kita berdasarkan perda, perbuk dan juknis yang ada aja. Kita tidak usah panjang lebar. Begitu. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, jadi begini. Untuk mengetahui lebih jelas nanti akan kita panggil semua yang berhubungan dengan pemilihan kades ini. Jadi kita mulai dari tahapan ke tahapan, karena di sini juga termasuk ada tahapan ketiga yang juga tidak memanggil kandidat kan. Di situ sudah jelas menyalahi. Semestinya dihadirkan supaya ada interaktif, transparan. Pokoknya besok sudah kami jadwalkan akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pemilihan kepala desa ini, dan jika ada memang diperlukan saksi dari pihak pelapor boleh nanti ditambahkan pakai undangan. Yang jelas pelapor 5 orang ini harus hadir besok supaya jelas kita selesaikan. Ya, ini sudah dicatat dibuatan yang bakal diundang. Baiklah, mungkin Pak Waka yang ini sampaikan. Kami persilakan. Setengah jam lebih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Yang kita hormati pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Masin beserta anggota, dan yang saya hormati kawan-kawan dari
para Contoh yang ini. bakal calon kepala desa, desa Paldas, beserta rombongan yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, terus kursi. Yang saya hormati kawan-kawan menjaga ketertiban dan keamanan dari kepolisian, dari Pol PP, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama tentunya permohonan maaf atas keterlambatan saya untuk bisa hadir di tengah-tengah itu semua. Yang kedua, langsung saja menyikapi pengaduan dari beberapa bakal calon kepala desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, yang pada hari ini telah duduk bersama di Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarmasin. Dari semalam saya sudah ada berkomunikasi dengan salah satu dari bakal calon, Mas Jurnal ya. Iya Kak. Dan dengan beberapa kawan juga. Saya minta maaf agak kurang fit, memang baru agak kunjuran dari kelahiran soalnya. Jadi langsung saja mungkin menyikapi dari beberapa hal yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Pertama, atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Dan yakinlah bahwasanya kami DPRD Kabupaten Banjarmasin akan mengakomodir apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan dalam barisan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan mencoba dan pasti tegak lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Siapapun yang menyalahi dan melanggar peraturan, tidak itu pemerintah, tidak itu masyarakat, akan tetap kami sanksi. Insya Allah, percayalah kepada kami, kawan-kawan DPRD Kabupaten Banjarmasin. Amin. Nah, dalam hal ini tadi sudah berjalan proses, katakanlah apa ya, diskusi lah ya, apa yang sudah disampaikan dari kawan-kawan para bakal calon kepala desa dari desa Paldas yang telah disampaikan kepada Komisi 1, yang tentunya semua butuh waktu dan butuh proses. Kami juga tidak ingin dalam hal bukan mengambil sebuah keputusan ya, mengambil sebuah rekomendasi yang nantinya akan kami teruskan kepada pemerintah daerah. Kami juga tidak ingin sepihak, dalam artian bahwasanya hanya kawan-kawan pelapor dan juga kami DPRD. Kami ingin tetap menghadirkan beberapa pihak terkait, termasuk dalam hal ini yang ada di sini adalah Dinas PND ya, Pak Ketua ya, Pak Camat, dan yang tidak kalah penting adalah panitia. Ya, tadi sudah dijelaskan dan saya juga sudah baca sepintas untuk memastikan benar tidaknya beberapa tahapan ini yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa. Apakah memang ini katakanlah yang diceritakan di sini sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau bagaimana? Tentunya kami akan memanggil beberapa pihak untuk mendengarkan di hadapan kita bersama, bukan di hadapan para bakal calon dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru nanti akan kami berikan sebuah rekomendasi yang insya Allah akan kami pastikan kalau memang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat harus kita batalkan. Karena tidak mungkin, mohon maaf kawan-kawan, saya sepakat apa kata Mas Akino tadi, bahwasanya proses tahapan ini sudah cukup lama. Dan tidak mungkin hanya karena satu desa pilkada ini pilkada sini tertunda. Kalaupun hal terburuk bisa saja terjadi Paldas paling-paling yang tertunda, tapi kita tidak ingin itu terjadi. Ya, kita tidak hanya berpikir satu desa saja kan. Nah, maka dari itu tolong kawan-kawan bersabar, besok langsung dijadwalkan Pak Ketua ya. Nah, besok langsung kita jadwalkan di Komisi 1 untuk mempercepat proses penyelesaian pengaduan dari kawan-kawan ini. Karena dari hari ke hari waktu berjalan terus. Tanggal 17 mau tidak mau
ini sudah agenda dari kabupaten, harus dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Insya Allah besok bisa selesai secepatnya. Jadi pemilihan kepala desa di Desa Paldas juga bisa ikut berjalan bersama-sama. Saya rasa itu, jadi minta tolong kesabaran dari kawan-kawan. Besok kita akan hadirkan semua pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu saja mungkin Ketua, tambahan dari saya. Terima kasih dan juga mohon maaf karena kebetulan hari ini juga agenda kami ada paripurna terkait penyampaian pandangan akhir dari fraksi masalah Raperda Inisiatif DPRD Kota Banyumas ini. Dan itu terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waka atas wejangan menjadi. Selamat datang Mas Budi. Siang. Langsung saja Mas, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Dari pelapor masih ada yang ingin disampaikan? Paling ini Pak Ketua, dapil yang terkait dengan ini besok dihadirkan juga. Ya kita udah, terutama Ibu Atu udah hadir bantunya. Silakan, kalau pelapor masih ada yang ditambahkan sebelum kita tutup. Anang. Jadi izin pimpinan, ya harapan kami hari ini kita sudah diterima, alhamdulillah dan terima kasih. Tapi harapan kita besok ini harus ada keputusan pimpinan. Jadi saya sepakat juga bahwa Pilkades Desa Paldas ini masih sempat untuk dilanjutkan apabila kita berdasarkan aturan yang ada. Kenapa? Kalau berdasarkan Perbu, berdasarkan Perda, Undang-Undang dan Juknis dari PMD, bahwa LKMD dan LMD tidak masuk penscoring, selesai dan tahapan tetap jalan. Mungkin kami bisa berembuk di antara orang 5 ini siapa yang mau maju. Tinggal kemudian nomor tahapan Pilkades tetap jalan dan kondusif. Begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi musik baik kamu tadi kan? Ya, Kak. Gampang lah itu. Jadi Pak Waka, wong ini bemisan-misan Pak Waka, wong ini. Tahu dia. Bemisan pakai kain dari. Benar Pak. Oke. Jadi mungkin cukup sekian. Tinggal besok kami akan menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait dan yakinlah besok pasti ada keputusan. Kita akan ya kalau ditunda lagi kapan lagi nak besok. Demikian. Besok undangan sekitar jam 10 pagi-pagi duluan. Banyak besok ada 6 desa besok. Cuma Paldas ini kunjuk apa? Kemudahan di awal. Boleh. Prioritas. Baiklah, demikianlah rapat kita pada hari ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama mendapatkan keberkahan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup rapat ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.